Masih banyak saudara kita yang menahan lapar sepanjang hari, namun kesulitan mendapatkan hidangan berbuka yang layak dan bergizi. Di bulan Ramadan ini, mari raih pahala berlipat dengan berbagi santapan berbuka untuk mereka yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Melalui program ini, insya Allah Las Iasa Malang akan menyalurkan paket buka puasa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan sepanjang bulan Ramadan. Sahabat, mari tebarkan keberkahan Ramadan, berbagi hidangan berbuka, berbagi kebahagiaan, dan raih pahala hari ini. Wilayah Malang Selatan masih mengalami krisis air bersih. Warga kesulitan mendapatkan air untuk minum, memasak, hingga beribadah. Air yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar, kini menjadi perjuangan sehari-hari. Melalui program ini, insya Allah, Las Iasa Malang akan membangun sumur air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup dan ibadah masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah memberi air. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat, mari alirkan pahala jariah dengan sedekah terbaikmu hari ini. Kita hadirkan air bersih, kehidupan yang layak, dan ibadah yang lebih tenang bagi saudara kita di Malang Selatan. Masih banyak anak-anak dan santri yang belajar dan menghafal Al-Quran tanpa memiliki mushaf yang layak. Keterbatasan ini menghambat langkah mereka dalam mendekatkan diri kepada Al-Quran. Melalui program ini, insya Allah, Las Iasa Malang akan menyalurkan mushaf Al-Quran kepada anak-anak dan santri yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu amal yang pahalanya terus mengalir adalah sedekah dan mewariskan mushaf Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat, mari nyalakan cahaya Al-Quran di generasi penerus. Ambil bagian dalam amal jariah ini dengan berdonasi hari ini. Zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga solusi sosial untuk membantu sesama dan mengurangi kesenjangan. Melalui lembaga resmi, zakat dikelola secara transparan dan tepat sasaran, serta dapat membantu mengurangi penghasilan kena pajak. Itu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Sahabat, zakat adalah jalan membersihkan harta dan menolong sesama. Mari tunaikan. Banyak saudara kita menjalani puasa dalam keterbatasan. Untuk makan sehari-hari saja sulit, apalagi menyediakan hidangan berbuka yang layak. Ada para musafir yang berpuasa di perjalanan, anak-anak yatim di asrama, dan keluarga prasejahtera yang menanti iftar sederhana untuk mengakhiri puasanya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Insya Allah, Rumah Wakaf Indonesia akan menyalurkan hidangan berbuka bagi mereka yang membutuhkan. Satu kebaikan kecil dari Anda menjadi kebahagiaan besar bagi mereka. Mari berbagi iftar, raih pahala puasa, dan hadirkan berkah di bulan Ramadan. Sebagian umat Islam tidak mampu menjalankan puasa karena alasan syar'i.
Sumatera masih membutuhkan kita. Tapi pertanyaannya, akankah kita masih diam saja? Sumatera masih belum pulih. Mereka masih menunggu bantuan kita. Saat kita makan dengan lauk hangat, makan dengan meja yang nyaman, saudara-saudara kita di Sumatera menyambut Ramadan di bawah tenda terpal. Hari ini kita bisa jadi alasan mereka tersenyum lagi. Kita bisa jadi tangan yang menguatkan, dan jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Maturkan kebaikanmu hari ini. Kita sering merasa kuat untuk semuanya, padahal yang paling kita butuhkan hanyalah berhenti sejenak. Dan Ramadan datang sebagai pengingatnya. Hari demi hari kita sibuk mengumpulkan pekerjaan, pencapaian, harta. Padahal pada akhirnya tak ada yang benar-benar kita miliki. Waktu akan berlalu, usia akan berkurang, dan semua yang kita genggam adalah titipan. Ramadan ini adalah Ramadan kita semua. Bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kepedulian, tentang berbagi, dan tentang hati yang kembali peka. Pada Ramadan ini, kita kembali diingatkan, yang kita simpan belum tentu menenangkan, namun yang kita ikhlaskan seringkali menyelamatkan. Ramadan bukan tentang siapa yang paling terlihat baik, namun tentang keberanian untuk berubah. Mungkin kita belum sempurna, mungkin hati ini masih berantakan, namun Allah tidak menunggu kita sempurna. Allah menunggu kita kembali. Bersama Mitra Zakat sebagai platform penyalur kebaikan, kita jadikan Ramadan tahun ini lebih bermakna untuk semua. Kita sering merasa kuat untuk semuanya, padahal yang paling kita butuhkan hanyalah berhenti sejenak. Dan Ramadan datang sebagai pengingatnya. Hari demi hari kita sibuk mengumpulkan pekerjaan, pencapaian, harta. Padahal pada akhirnya tak ada yang benar-benar kita miliki. Waktu akan berlalu, usia akan berkurang, dan semua yang kita genggam adalah titipan. Ramadan ini adalah Ramadan kita semua. Bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kepedulian, tentang berbagi, dan tentang hati yang kembali peka. Pada Ramadan ini kita kembali diingatkan, yang kita simpan belum tentu menenangkan, namun yang kita ikhlaskan seringkali menyelamatkan. Ramadan bukan tentang siapa yang paling terlihat baik, namun tentang keberanian untuk berubah. Mungkin kita belum sempurna, mungkin hati ini masih berantakan, namun Allah tidak menunggu kita sempurna. Allah menunggu kita kembali. Bersama Mitra Zakat sebagai platform penyalur kebaikan, kita jadikan Ramadan tahun ini lebih bermakna untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semua. Selamat datang di webinar Tauhid Ramadan bersama mitrazakat.id. Terima kasih yang sudah hadir lebih awal. Masya Allah, semoga ini pertanda amal kita juga datang lebih awal insya Allah. Karena ini juga sudah masuk bulan Sya'ban. Mudah-mudahan nanti kebaikan-kebaikan selalu menyertai kita semua ini. Ya, ini Masya Allah ini teman-teman ini datang dari mana aja nih kalau boleh tahu nih. Soalnya di name-nya ada yang dari Rembang nih. Ada yang dari Rembang, ada yang dari Tuban. Ini teman-teman dari mana aja nih? Boleh absen dulu sambil menunggu pemateri kita pada malam hari ini hadir di ruang Zoom pada malam hari ini. Oh, ini ada yang dari Nganjuk ya. Ada yang dari Surabaya. Masya Allah. Masya Allah, ada yang tadi dari Tuban, ada yang dari Sidoarjo ya. Ini Surabaya juga dekat dengan Sidoarjo. Sudah seharusnya hadir ya. Masya Allah.
Nah, silahkan teman-teman. Oh, Masya Allah, ini ada yang dari Pontianak ya. Masya Allah, barakallah. Ini kita belajar bersama-sama dengan guru kita, Ustadz Dr. Ahmad Jalaluddin LCME, yang malam ini insya Allah sambil menunggu beliau. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Suara saya terdengar dengan jelas ya, insya Allah. Alhamdulillah jelas. Baik, ini teman-teman yang baru bergabung, ajak juga mungkin keluarganya, teman-temannya untuk hadir di webinar pada malam hari ini. Tentunya atur posisi, duduk dulu, siapkan air minum atau mungkin cemilan, siapkan hati, mungkin catatan juga karena kita akan belajar bersama-sama ya pada malam hari ini. Jangan lewatkan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Nah, sambil menunggu peserta lain masuk nih, saya mau tanya dulu nih kepada rekan-rekan yang hadir. Tadi ada yang dari Jombang ya, dari Pak Fahmi ya, Masya Allah. Tahun lalu nih ya, Ramadan 1446 Hijriah, Ramadan dari teman-teman ini paling banyak diisi apa nih? Apakah full bekerja selama bulan Ramadan? Ada yang bilang belum maksimal, ada yang masih mencoba untuk bisa memperbaiki Ramadan tahun ini ya, apa yang luput dari Ramadan tahun lalu. Unik ya, semoga Ramadan memang selalu datang membawa peluang untuk upgrade diri gitu. Jadi teman-teman sedikit mengingat ya dalam agama kita bahwa uh, amal itu bukan cuma soal kuantitas, tetapi soal niat, konsistensi, dan dampaknya. Walaupun satu sedekah kecil yang rutin lebih berat nilainya di sisi Allah dibanding kebaikan besar yang mungkin jarang dilakukan atau tidak konsisten. Dan itulah mengapa malam ini kita akan berbicara atau kita akan belajar tentang menata amal bukan hanya sekedar menambahnya. Gitu. Coba kita renungkan sebentar ya, dalam setahun terakhir hidup kita ini lebih terasa, mungkin ada yang jalan di tempat, mungkin yang mulai membaik, ada yang bilang banyak pelajaran, ada yang siap bertumbuh dan naik level. Jadi eh, nggak perlu jawab dengan keras-keras, tapi cukup jujur di dalam hati masing-masing. Tahun lalu kita menjalani hidup ini seperti apa? Mudah-mudahan nanti menjadi salah satu awal ya muhasabah kita nanti bersama-sama malam ini untuk menyambut bulan suci Ramadan. Gitu. Karena Ramadan itu datang bukan cuma untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai umat muslim, tetapi juga menggeser kita ke level yang lebih baik. Dan teman-teman semua, sedikit konteks ya, bahwa webinar ini juga bagian dari upaya kita membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana banjir ya di akhir tahun kemarin di Aceh, di Sumatera, agar mereka bisa menyambut Ramadan dengan lebih layak karena hingga saat ini saudara kita masih kesulitan. Jadi karena menata amal ini bukan hanya tentang soal ibadah personal ya atau pribadi, tetapi juga soal kepekaan terhadap sekitar. Salah satunya adalah pada sahabat-sahabat kita yang ada di Sumatera. Nah, teman-teman, menyambut Ramadan itu seperti menyiapkan ladang. Kalau ladangnya dibersihkan dulu, ditanami dengan baik, insya Allah panennya juga akan lebih baik. Nah, ini kan sudah masuk bulan Sya'ban. Ya, kita bulan menanam ya nanti supaya ketika bulan Ramadan kita sudah terbiasa dengan amalan-amalan kebaikan, fisik juga sudah kuat, harta juga sudah siap eh, kita berikan sebanyak-banyaknya karena setiap Ramadan apa yang kita sedekahkan akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, dan webinar malam ini adalah bagian dari proses menyiapkan ladang itu. Dari buat teman-teman, Bapak, Ibu, kakak-kakak yang hadir pada malam hari ini sudah menjadi salah satu proses untuk menyiapkan ladang tersebut. Ini kurang, insya Allah ya, kurang 26 hari lagi menuju Ramadan 1447 Hijriah. Nah, supaya nanti ilmunya nempel, coba siapkan tentunya ya niat yang lurus, mungkin catatan kecil atau mungkin
eh, hati yang terbuka. Karena yang kita bahas malam ini bukan hanya tentang teori ya bersama guru kita, tentunya, tapi arah bagaimana sih kita menata hidup kita itu bukan hanya sekedar berjalan, tetapi hidup kita juga bertumbuh. Nah, itu seperti apa gitu ya. Nah, boleh nih sambil nunggu pemateri kita hadir pada malam hari ini, boleh tulis di kolom chat satu kata aja yang ingin kamu capai di bulan Ramadan ini. Misalnya lebih sholatnya lebih awal ya, tepat waktu, di awal waktu kalau perlu, lebih istiqomah, lebih banyak berbagi, lebih tenang, atau mungkin lebih balance ya, bisa antara kerja dan menghadapi bulan Ramadan yang tentunya akan berbeda dengan bulan-bulan yang sebelumnya gitu. Oke, baik, teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ya di sesi webinar pada malam hari ini. Sepertinya teman-teman juga sudah nggak sabar, tapi sambil kita menunggu dari pemateri kita, ada Ustadz Dr. Ahmad Jalaluddin LCMI yang insya Allah akan segera hadir bersama kita semua gitu. Baik. Ini kalau teman-teman ya Masya Allah ketika mendaftar ya pertama pada Tarhib Ramadan ini, bagi teman-teman yang sudah berdonasi untuk saudara kita yang ada di Aceh, kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiron telah memberikan atau menjadikan hartanya untuk saudara-saudara kita di Sumatera agar menjalani Ramadan nanti dengan lebih layak ya, makanan untuk buka puasa atau mungkin tempat yang layak dan lain sebagainya nanti coba akan kita salurkan untuk saudara kita yang ada di Aceh, di Sumatera gitu. Oke, baik. Kayak ini dari Kak Andi Nganjuk mau live ganti laptop. Baik, Masya Allah ya, buat senyaman mungkin ya teman-teman semua untuk malam hari ini Insya Allah. Ini juga ada tim kami dari Mitra Zakat, boleh banget kepoin program-program kebaikan di mitrazakat.id ya dengan tema kita Ramadan kita semua. Jadi Ramadan ini tidak hanya untuk pribadi atau personal, tetapi Ramadan ini adalah Ramadan kita semua. Ramadan untuk kita, Ramadan untuk keluarga, untuk rekan kerja, dan lain sebagainya. Kita sering merasa kuat untuk semuanya, padahal yang paling kita butuhkan hanyalah berhenti sejenak. Dan Ramadan datang sebagai pengingatnya. Hari demi hari kita sibuk mengumpulkan pekerjaan, pencapaian, harta. Padahal pada akhirnya tak ada yang benar-benar kita miliki. Waktu akan berlalu, usia akan berkurang, dan semua yang kita genggam adalah titipan. Ramadan ini adalah Ramadan kita semua, bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kepedulian, tentang berbagi, dan tentang hati yang kembali peka. Pada Ramadan ini, kita kembali diingatkan, yang kita simpan belum tentu menenangkan, namun yang kita ikhlaskan seringkali menyelamatkan. Ramadan bukan tentang siapa yang paling terlihat baik, namun tentang keberanian untuk berubah. Mungkin kita belum sempurna, mungkin hati ini masih berantakan, namun Allah tidak menunggu kita sempurna. Allah menunggu kita kembali. Bersama Mitra Zakat sebagai platform penyalur kebaikan, kita jadikan Ramadan tahun ini lebih bermakna untuk semua. Kita sering merasa kuat untuk semuanya, padahal yang
Baik, alhamdulillah teman-teman semua pada malam hari ini pemateri kita ya ada Ustadz Ahmad Jalaluddin LCME yang alhamdulillah sudah hadir nih dan ini sudah ditunggu-tunggu oleh para peserta webinar pada malam hari ini. Baik, alhamdulillah. Mari kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ustadz Jalal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah baik. Mohon maaf ini baru selesai sholat isya di sini. Semoga selalu sehat terus Ustadz, tentunya membersamai Amin, kami amin. semua, Masya Allah. Amin. Baik, alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah atas rahmat Allah yang luar biasa pada malam hari ini kita dapat hadir bersama-sama di webinar pada malam hari ini. Kita ucapkan syukur atas kenikmatan yang luar biasa yang diberikan olehnya sehingga kita dapat menghadiri Tarhib Ramadan bersama mitrazakat.id, menata hidup, menata harta, menata amal. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang di webinar Menata Amal, Menata Arah Hidup, agar hidup tidak sekadar berjalan, tapi juga bertumbuh. Bagian dari rangkaian kegiatan Tarhib Ramadan yang diselenggarakan oleh mitrazakat.id. Webinar ini juga menjadi ruang kepedulian kita bersama, karena di dalamnya kita mengajak seluruh peserta untuk ikut membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir di Aceh, di Sumatera, agar mereka bisa menyambut Ramadan dengan lebih tenang dan layak. Dan malam ini kita akan belajar bersama narasumber kita yang insya Allah akan menuntun kita dengan ilmu dan hikmah, yaitu Ustadz Dr. Ahmad Jalaluddin LCME. Mari kita sambut Ustadz Ahmad Jalaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami malam ini. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari tadi, Masya Allah teman-teman tidak sabar untuk bagaimana sih kita menata amal, bagaimana agar hidup ini tidak sekedar berjalan tapi juga bertumbuh. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah di malam ini kita bisa belajar bersama untuk meraih yang terbaik menurut kriteria yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kebaikan yang kita dapatkan bisa kita amalkan. Terima kasih Mbak Lina atas pengantarnya. Ya, semoga tetap istiqomah mendampingi kita semua untuk belajar. Baik, tema kita pada malam ini, ayah bunda, abang kakak semuanya adalah menata amal ya. Menata amal, menata arah hidup. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan tertentu. Tak satu pun di antara kita, bahkan semua makhluk Allah selain manusia diciptakan oleh Allah itu pasti ada tujuan yang dikehendaki olehnya.
Hanya saja kemudian di dalam perjalanannya semua manusia melakukan aktivitas, masing-masing punya kegiatan, tetapi bila kemudian ditanya kegiatan dan kesibukan yang dilakukan itu mengarah kemana, apakah selaras dengan yang dikehendaki oleh Allah, ataukah yang dilakukan hanya sekedar menuruti keinginan-keinginan pribadinya. Padahal kalau dilihat dari ikrar yang biasa diucapkan di dalam sholat, ya, mungkin di antara kita yang hadir di sini, ya, kebanyakan sering mengucapkan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki, sembelihanku, ya, sebagian tafsir menyebutkan demikian, atau juga ada yang menyebutkan ibadahku, hidupku, serta matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kalau untuk urusan-urusan ikrar dengan lisan, ya, ujaran-ujaran dan ucapan-ucapan lisan, sangat fasih kita mengatakan bahwa hidup kita hanya untuk lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya saja kemudian pertanyaannya adalah apakah yang kita lakukan itu selaras dengan ikrar lisan yang kita sebutkan tadi di dalam sholat-sholat yang dibaca di dalam doa iftitah maupun juga di luar sholat. Sesungguhnya hidupku, sembelihanku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang untuk Allah, maka semestinya amal yang dilakukan adalah amal-amal yang terbaik, bukan sekedar amal yang baik. Sebab Allah menghendaki, ya, hidup ini diciptakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin amal yang terbaik dari kita, tidak sekedar baik, tetapi amal yang terbaik. Nah, amal yang baik saja itu sebetulnya masih kalah, ya, dengan yang dikehendaki oleh Allah dengan kriteria ahsanu amala tadi, ya. Apalagi kemudian amal yang kita lakukan, apakah amal-amal yang tampilan formalnya adalah tampilan amal duniawi, ataukah amal ukhrawi, amal dalam lingkup pribadi maupun amal dalam lingkup keluarga dan juga sosial serta profesional, apakah telah menjadi yang terbaik menurut kriteria Rabbani, kriteria Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memang fakta yang ada di sekitar kita, dan mungkin juga saya dan ayah bunda semua, abang kakak semua, pagi sudah bangun melakukan aktivitas. Kemudian sekitar jam-jam 6:30 atau jam 7 sudah bergerak meninggalkan rumah, ya, menunaikan tanggung jawab dan kewajiban, ya, berada di luar rumah. Sore kemudian baru kembali ke rumah. Artinya semua kita sibuk. Tetapi apakah kemudian kesibukan itu mengarah kepada tadi kriteria ahsanu amala yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian yang terjadi adalah aktivitas kita itu tidak terarah, kelihatannya sangat sibuk tetapi kemudian tidak tumbuh, sementara ada kriteria lain yang diinginkan oleh Nabi dari umatnya itu, bahwa hari-harinya harus lebih baik dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Nah, di sini hadirin ada hal yang sangat mendasar sesungguhnya yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa amal dan aktivitas yang kita lakukan itu selaras dengan ikrar tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa itu hal yang mendasar? Yang mendasar adalah perencanaan. Kita merencanakan kebaikan-kebaikan, kita merencanakan amal-amal terbaik, karena sesungguhnya
perencanaan ini bagian dari sunnatullah dan juga prinsip tauhidnya. Kenapa dikatakan sunnatullah dan juga prinsip tauhid? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan keteraturan. Masing-masing ada takarannya dan masing-masing ada ukurannya. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Ya, ada ukuran-ukurannya. Kita masing-masing kita itu berbeda takarannya, berbeda ukurannya. Sehingga kemudian yang kita lakukan boleh jadi tidak sama kriterianya dengan yang dilakukan oleh orang lain. Masing-masing punya ukuran tersendiri. Ibarat baju yang saya pakai mungkin tidak cukup bila dipakai oleh yang lain, dan juga sebaliknya, karena masing-masing punya bajunya dan masing-masing punya tuntutan-tuntutannya. Semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas lebih, potensi lebih, tuntutannya semakin besar. Dengan demikian, perencanaan yang dilakukan harus semakin matang. Antara yang diberi ilmu dengan yang tidak diberi ilmu, tuntutannya pasti berbeda. Yang diberi harta dan kekayaan dan yang tidak diberi harta dan kekayaan, tuntutannya berbeda. Ya, yang diberi kekuasaan dan yang tidak diberi kekuasaan, tuntutannya berbeda. Nah, tetapi secara keseluruhan masing-masing dituntut untuk melakukan yang terbaik dengan potensi yang dimilikinya tadi itu. Nah, antara potensi yang ada, kemudian dengan keharusan untuk melakukan ahsanu amala, disinilah kemudian diperlukan perencanaan. Kalau kita belajar dari sunnah kehidupan, betapa teraturnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keteraturan yang sangat luar biasa di balik penciptaan alam semesta ini, yang kalau terjadi cacat sedikit saja, muncul goncangan-goncangan yang itu berdampak pada kehidupan makhluk secara luas. Nah, bila alam semesta yang ada di tengah-tengah kita ini dicipta dalam keteraturan yang luar biasa, ya, maka kemudian kita pun juga perlu mengikuti sunnatullah tadi itu, berjalan seirama dengan tata aturan yang ditetapkan oleh Allah di alam semesta. Contohnya Al-Quran itu menyebutkan dan menetapkan malam sebagai waktu untuk istirahat, siang sebagai waktu untuk ma'asya, ya. Kemudian juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing waktu itu ada istilahnya begini, likulli waqtin jihaduhu wa likulli jihadin wasailuh, atau juga bisa kita kembangkan likulli waqtin amaluhu wa likulli amalin wasailuh. Setiap waktu ada perjuangannya, setiap waktu ada amalnya, dan setiap amal ada sarana dan medianya. Bahwa amal hari ini beda dengan amal kemarin dan juga amal esok hari. Tadi pagi kita sholat duha, itu tidak bisa diganti dengan sholat duha esok hari, karena esok hari ada waktu tersendiri, ada kewajiban tersendiri, sehingga kemudian karena waktu berjalan tak bisa tergantikan seperti itu, perlu perencanaan untuk meraih ahsanu amalah. Nah, dengan demikian bahwa perencanaan itu bagian dari kesadaran tauhid, ya, kesadaran ketundukan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dengan kadar tertentu, dan alam semesta juga demikian dengan keteraturan, dan tiap waktu itu ada kewajiban-kewajiban yang ditunaikan, mengharuskan kita untuk melakukan perencanaan untuk sholat, hingga Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya bahwa orang yang merencanakan untuk sholat, ya, setelah sholat merencanakan sholat berikutnya, itu nilainya sangat luar biasa. Begitu juga orang yang bekerja demi perencanaan zakat, seperti yang disebutkan di dalam ayat Al-Mu'minun ayat 4, walladzina hum lizzakati fa'ilun, itu bagian dari bekerja dengan merencanakan zakat.
ya, orang yang untuk membayar zakat betul-betul bekerja sungguh-sungguh dan berkesinambungan. Dengan demikian hadirin, ketika kita merencanakan melakukan yang terbaik, sesungguhnya yang demikian bagian dari tauhid, implementasi tauhid. Kalau kita belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, perjalanan Nabi menuju hijrah itu terlihat betul, ya, tahapan-tahapan perencanaan yang sangat luar biasa detailnya. Meskipun Nabi waktu itu tidak mengatakan saya ini merencanakan seperti ini, merencanakan seperti itu, tetapi di dalam prakteknya kita bisa menggali durus wal ibar, pelajaran-pelajaran dan nilai-nilai tentang keteraturan dan perencanaan yang luar biasa. Begitu juga kalau kita melihat secara Isra dan Mi'raj, sepertinya Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk masa depannya, masa depan dakwah Nabi, dan juga masa depan peradaban dengan penyiapan-penyiapan yang luar biasa pada aspek spiritualnya, aspek moralnya, aspek sosialnya, dan sebagainya. Dari perjalanan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, nah, kita lihat kehidupan atau praktek yang sangat terencana. Nabi berangkat bersama siapa, kemudian nanti yang dilibatkan di dalam proses hijrah itu siapa saja, pembagian tugasnya apa saja. Ada Asma yang bertugas kirim logistik, ada kemudian Abdullah bin Umar, ya, Abdul bin Abu Bakar yang bertugas untuk mensuplai informasi, kemudian ada juga pengembala kambingnya Abu Bakar yang bertugas untuk menghapus jejak-jejak dan lain sebagainya. Itu menandakan perencanaan yang sangat luar biasa untuk melakukan yang terbaik. Jadi secara Qur'ani dan juga secara sunnah nabawi, penting bagi kita kemudian untuk melakukan perencanaan-perencanaan sebagai upaya penataan amal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang beramal secara reaktif, tetapi yang dilakukan bukan didasarkan pada satu visi jangka panjang, visi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan beramal secara reaktif karena yang dilakukan itu merespon lingkungan sekitarnya sebagai respon. Seorang suami berangkat kerja, ketika ditanya kenapa kok kamu bekerja, jawabannya mungkin ya, wah saya kalau nggak kerja dimarahi terus sama istri di rumah. Misalnya begitu. Kenapa kamu belajar, kamu sekolah? Saya kalau nggak sekolah nanti kerja apa, ya? Nah, terus kemudian kemana kamu pergi? Saya pergi mancing. Untuk apa mancing? Untuk mengisi waktu luang. Nah, kemudian sesampainya di tempat kerja yang dilakukan bukan bekerja tetapi pegang HP, scroll media sosial dan lain sebagainya. Jadi melakukan aktivitas yang mengesankan kesibukan luar biasa tetapi yang dilakukan sifatnya reaktif, bukan berangkat dari visi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Padahal ikrarnya tadi apa? Ikrarnya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku. Ya, hidupku itu ya berarti dan rumah tanggaku, pekerjaanku, profesiku, bisnisku, belajarku lillahi rabbil alamin. Nah, seharusnya begitu. Jadi melakukan sesuatu atas dasar tuntutan. Ya, seperti ketika Nabi melihat ada seorang pemuda ya yang terlihat badannya sehat, kuat, bergairah. Ya, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, menurut kalian orang seperti dia itu lebih baik waktunya, tenaganya digunakan untuk apa? Para sahabat menjawab, oh lebih baik kalau digunakan untuk berperang ya Rasulullah.
Apa tidak? Kalau digunakan mencukupi kebutuhan sepuh, bahkan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, huwa fisabilillah, dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran bergerak karena tuntutan syar'i, bergerak karena tuntutan rabbani. Sehingga kalau memang yang kita inginkan adalah amal yang tertata agar selaras dengan ikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin tadi adalah saat kita bekerja, kita tata. Saya melangkah ini untuk menjalani visi kehidupan. Ketika saya menanam, begitu juga. Ketika saya beternak, seperti itu. Ketika saya melakukan aktivitas profesional, ketika saya menuntut ilmu, juga demikian. Ini bagian dari visi kehidupan. Saya dituntut oleh Allah untuk al-ibadah wal imarah, untuk beribadah dan memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, ketika kita memastikan bahwa yang kita lakukan didasarkan pada tuntutan-tuntutan syar'i, maka kerja-kerja yang kita lakukan sesungguhnya adalah kerja yang strategis. Tetapi kalau sifatnya reaktif, menjadi tidak strategis. Ya, contoh tadi ya, ketika berangkat bekerja, motivasinya semata-mata motivasi duniawi, maka menjadi tidak strategis. Sebab kata Nabi SAW dalam hadisnya tentang pemuda yang bekerja tadi itu, kalau dia bekerja, yas'a inkana kharajan, ya, inkana kharaja yas'a, keluar rumah, berupaya sungguh-sungguh secara maksimal, maka kemudian dimotivasi untuk mencukupi kebutuhan anaknya, kebutuhan orang tuanya dan pribadinya, huwa fisabilillah. Tetapi kalau usaha yang dilakukan itu sifatnya reaktif terhadap lingkungan sekitar, ya, dimotivasi oleh riya'an wa mufakharatan, sekarang trennya apa? Sekarang orang sedang punya apa? Saya kok ketinggalan ya, jadi mereaksi terhadap dinamika yang ada di sekitarnya. Hanya dia yang diinginkan bukan validasi dari Allah, tapi validasi dari lingkungan yang diinginkan. Maka kata Nabi, fahuwa fisabilis syaitan, sehingga menjadi tidak strategis. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun beribadah kepada Allah. Salat, zakat, puasa, bahkan haji. Ya, malah ditempel itu, gelar hajinya ditempel di depannya. Nah, beribadah rutin, tetapi kemudian ibadahnya tidak berdampak, ya. Nah, kenapa ibadah tidak berdampak? Karena menganggap ibadah hanya sebatas ritual kosong yang ditunaikan. Sementara yang diinginkan oleh Allah itu seperti satu paket, ya. Ya, paket apa dalam praktek ibadah itu? Ada aspek hukumnya, kemudian yang kedua ada aspek maqasidnya dan tujuannya. Nah, ketika kita menunaikan ibadah, paket itu kita lakukan. Paket itu kita ambil secara utuh. Aspek hukumnya, aspek fikihnya, aspek syariatnya, kemudian juga aspek maqasidnya. Apa yang diinginkan oleh Allah di balik sholat yang kita tunaikan? Oh, ternyata sholat itu ditunaikan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya ibadahnya tidak sekedar sholat, tetapi ada dampak yang dihasilkan. Begitu juga dengan puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Itu ada dampaknya. Ya, begitu juga dengan menunaikan zakat, agar bersih hartanya, bersih hatinya. Begitu juga dengan ibadah haji dan ibadah yang lain, semestinya memberikan dampak, ya. Maka kemudian kita berusaha agar amal kita menjadi amal yang berbasis visi kehidupan. Kita usahakan ibadahmu bisa dinikmati oleh orang lain. Yang dimaksud dengan ibadah kita bisa dinikmati oleh orang lain apa?
ibadah yang ditunaikan itu ada dampaknya, dampak positif. Sehingga kemudian orang tak tersakiti dengan lisan kita. Kenapa? Karena kita orang yang sholat. Akhirnya kemudian orang melihat kehidupan kita tertata dan berhati-hati, yang menjadi esensi dan substansi takwa yang dihasilkan dari ibadah puasa. Demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, sehingga penataan amal ini mengharuskan melandasi yang kita lakukan dengan visi-visi Rabbani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, setelah kita melakukan perencanaan, kalau dalam fungsi manajemen itu ada pengorganisasian ya, ada pengorganisasian yang setelah kita rencanakan, kemudian kita tunaikan secara teratur, secara terorganisir, ya, secara teratur, secara terorganisir. Ibadah yang tak teratur dan tak terorganisir, nah, itu nilainya juga tidak ya, akan jauh ya dengan ibadah yang dilakukan dengan keteraturan. Sholat misalnya, malah ada satu praktek ibadah yang caranya tidak tepat menjadi sebab bahayanya kehidupan. Dalam surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'u asyahawati fasawfa yalqawna ghayya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, ya, muncul generasi, muncul keturunan yang punya kecenderungan apa? Adha'us salata wattaba'u asyahawati, mengabaikan salat, menuruti syahwat, fasawfa yalqawna ghayya, maka akan sesat. Nah, di situ terlihat ada kecenderungan sikap generasi yang cenderung dalam Al-Quran disebutkan praktek yang diistilahkan dengan adha'us shalah, ya, mengabaikan sholat. Mengabaikan sholat ini ya banyak ragamnya. Ada kalanya yang terjadi adalah idha'atu fardiyatiha, mengabaikan kewajibannya hingga meninggalkannya. Ada juga idha'atu afdaliyatiha, mengabaikan afdaliyahnya. Afdalnya itu kan sholat berjamaah, afdalnya itu di shaf yang terdepan, afdalnya itu saling lomba berebut azan. Nah, itu afdalnya, ya, afdalnya. Yang terjadi apa? Idha'atu afdaliyatiha, mengabaikan keutamaan-keutamaannya karena tidak terorganisir tadi itu. Atau juga idha'atu sunnatiha atau sunaniha, mengabaikan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah sholat dan lain sebagainya. Sehingga pengorganisasian ini menjadi penting, ya. Ada manajemen waktu yang baik, ya. Kita kalau mengikuti sunnatullah itu ya, masing-masing waktu itu ada fungsinya. Allah menciptakan alam semesta, ada siang dan malam, itu bukan untuk dipertentangkan, tetapi saling melengkapi sebab masing-masing ada perannya. Nah, manusia perlu menyelaraskannya, ya, perlu menyelaraskannya. Nah, coba kalau tidak percaya ya, nah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, malam misalnya jangan tidur, ya, malam jangan tidur, terus begadang itu ya. Suatu saat kemudian coba dicek kesehatannya, berdampak apa tidak ketika malam digunakan untuk melayan terus, untuk begadang terus. Nah, begitu juga hadirin yang dirahmati Allah SWT, ketika siang, nah, itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak produktif, muncul persoalan, ya. Nah, sehingga perlu manajemen waktu yang baik untuk menata amal yang terbaik ini sebagai bagian dari pengorganisasian kehidupan. Nah, kita pun juga diajari di dalam amal itu ada manajemennya dan ada juga prioritasnya. Ada skala prioritas, ada beberapa kaidah fikih aulawiyat itu atau fikih prioritas, misalnya bahwa al-faraidu muqaddamatun 'ala nawafil, yang wajib itu didahulukan daripada yang sunnah-sunnah, yaitu terkait dengan
kewajiban. Artinya perlu sikap yang berbeda. Kalau tidak demikian akan terjadi kondisi kacau ya, ittirobat. Ada kalanya di masyarakat itu kalau untuk urusan-urusan yang sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah, seriusnya luar biasa. Tapi kalau dikaitkan dengan yang wajib, cenderung mengabaikan ya. Contohnya apa? Contohnya begini. Sholat isya itu hukumnya wajib. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kita melihat mayoritas kaum muslimin itu keseriusan menghadiri sholat tarawih itu lebih tinggi dibanding keseriusan menghadiri sholat isya. Padahal sholat isya itu kewajiban dan sholat isya itu adanya di semua bulan. Nah ini katanya dengan fikih manajemen amal dan juga fikih prioritas, mendahulukan yang wajib. Termasuk juga ada ajaran kaidah terkait dengan mendahulukan yang berdampak luas. Al-amalu al-muta'addi muqaddamun 'alal amalil qasiri. Amal yang berdampak luas diutamakan dibanding dengan yang dampaknya terbatas. Ya, ini ada kisah menarik ya dipraktikkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika sedang iktikaf di Masjid Nabawi. Iktikaf di Masjid Nabawi ini pahalanya luar biasa dari sisi pahala ya. Nah, belum menyaksikan ada temannya yang sepertinya ada masalah. Ibnu Abbas pun menawarkan bantuan untuk membantu menyelesaikannya. Ketika diterima dan sebelumnya bertanya ya, yang dibantu ini bukankah engkau sedang iktikaf? Ibnu Abbas mengatakan, iya betul saya iktikaf, tapi saya pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, siapa yang membantu saudaranya menyelesaikan masalahnya hingga selesai, maka yang demikian lebih baik daripada iktikaf di masjidku selama 1 tahun. Nah ini kalau iktikaf itu berdampak terbatas, yang menikmati hasilnya adalah yang iktikaf sendiri, sementara kalau membantu orang lain, itu manfaatnya lebih luas. Nah ini juga bagian dari landasan pentingnya kita melakukan penataan terhadap amal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam amal mali dan amal usari, amal harta dan juga keluarga, ini juga perlu penataan juga ya. Ketika Allah memberikan potensi tertentu kepada kita, itu di situ sebetulnya ada peluang menjadikan sesuatu itu sebagai kendaraan kembali kepada Allah dengan status yang terbaik. Ya, jadi misalnya ketika ayah bunda diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, maka sebetulnya ada peluang untuk menata amal terkait dengan harta itu hingga kemudian mendapatkan surga melalui hartanya. Bagi yang diberi oleh Allah kekuasaan dan jabatan, ada peluang untuk masuk surganya itu dengan jabatannya tadi, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Di antara yang kelak dinaungi adalah imamun adilun, pejabat yang adil. Ketika kita diberi oleh Allah SWT potensi berupa profesi tertentu, maka sesungguhnya profesi itu bisa menjadi jembatan atau jalan menuju surganya. Nah, seperti dalam hadis yang sahih kan diceritakan, ada seseorang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dan yang bersangkutan ditanya, hal amilta min khairin, apakah kamu melakukan kebaikan? Orang ini menjawab, la a'lam illa annani kuntu ubayyi'un nasa. Saya tidak tahu, tapi saya punya kebiasaan. Kebiasaan saya itu bisnis, berlakukan transaksi. Dan dalam transaksi itu, terhadap orang-orang yang mampu, aku beri kemudahan membayar, dan terhadap yang tidak mampu, aku bebaskan. Fa'adakhalahullahu jannah. Dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Artinya, potensi-potensi tadi perlu perencanaan, perlu pengorganisasian sehingga kemudian menjadi jembatan yang terbaik ya, menjadi yang terbaik. Seperti dalam hadis yang sahih juga
disebutkan manih tabasa farsan fi sabilillah, barang siapa yang menahan kudanya, menahan kendaraannya, menggunakannya untuk kebaikan-kebaikannya, maka kotoran-kotorannya, kemudian juga rumput yang dimakannya, air yang diminumkannya itu menjadi pahala bagi si pemiliknya. Ketika apa? Ketika ada perencanaan terkait dengan harta. Begitu juga hadirin penataan amal usari, amal keluarga. Jadi ayah bunda, berkeluarga itu bukan sekedar mempertemukan laki-laki dan perempuan, suami istri, kemudian punya anak, menyekolahkan anak, mengantarkan kerja, menikahkannya. Tidak sekedar itu hadirin rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena yang diinginkan oleh Allah tidak sekedar manusia itu hidup, tumbuh dewasa, berkembang, menikah, melahirkan, selesai. Bukan hanya itu. Tetapi yang diinginkan adalah masing-masing menjadikan keluarganya itu sebagai media untuk mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian perlu amal penataan juga. Apalagi Al-Qur'an juga mengajarkan pola penataannya. Misalnya ketika hadis Nabi menyebutkan suami itu pemimpin, istri itu pemimpin. Jadi Nabi itu menyebutkan imam atau taruhlah sekarang presiden itu pemimpin. Lompat kemudian suami pemimpin, istri pemimpin, pembantu pemimpin. Dari kepemimpinan publik sebagai seorang presiden langsung lompat ke kepemimpinan keluarga dan rumah tangga. Nabi tidak menyebut kepemimpinan organisasi, kepemimpinan lembaga dan sebagainya. Tapi faktanya kita sadari ayah bunda, kita itu lebih perhatian dengan kepemimpinan lembaga, kepemimpinan perusahaan, kepemimpinan yayasan, kepemimpinan komunitas dan sebagainya daripada kepemimpinan rumah tangga. Apa buktinya? Buktinya masing-masing kita ketika terlibat pada lembaga tertentu dengan sangat serius menyiapkan anggaran tertentu, menyiapkan waktu tertentu untuk merumuskan visi dan misi lembaganya, visi dan misi yayasannya, visi dan misi perusahaannya. Padahal ya Rasulullah SAW menyebutkan tadi kepemimpinan itu ruangnya kepemimpinan publik dan kepemimpinan rumah tangga. Nah, sedangkan dalam rumah tangganya apakah kemudian menyiapkan anggaran tertentu, waktu tertentu untuk merumuskan visi dan misi keluarga yang dikehendaki oleh Allah SWT apa tidak? Nah, penting kemudian untuk menetapkan visi tadi itu ya, dan juga kemudian melakukan pengorganisasian terhadap visi, misi serta tujuannya. Apalagi kemudian Al-Quran itu juga menegaskan apa yang harus dilakukan ya, harus ditata kemudian. Misalnya dalam rumah tangga itu ada suami dan ada istri. Nah, di situ ditegaskan apa penegasan ayatnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin bagi perempuan. Qawwam ya. Nah, kata qawwam ini kalau tidak dipahami dengan baik sebagai proses penataan amal kepemimpinan rumah tangga, maka akan runtuh perannya. Ada kalanya seorang ayah, seorang suami pagi berangkat kerja sampai sore atau sampai malam. Sesampainya di rumah sudah capek, inginnya rebahan, pegang HP sambil lihat-lihat media sosial dan sebagainya. Tidak peduli dan tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Anaknya belajar atau tidak, sholat atau tidak, karena menganggap tugasnya adalah mencari nafkah dan merasa yang demikian telah memanggul beban kehidupan rumah tangga. Padahal Syekh Rashid Ridho di dalam tafsir Al-Manar itu menjelaskan
bahwa tidak cukup kalau seorang suami dalam penataan rumah tangganya, amal rumah tangganya tadi, hanya menempatkan diri sebagai penanggung jawab nafkah finansial saja. Sebab di balik kata qawwam itu, kata beliau, ada 4 fungsi dan 4 peran. Yang pertama adalah peran himaya, perlindungan. Kemudian yang kedua peran riayah, perawatan, perhatian, ya. Kemudian ada peran wilayah, kepemimpinan, baru kemudian peran kifayah, kecukupan. Bukan hanya kecukupan secara kuantitatif, tetapi juga diupayakan untuk menghindari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat peran seperti itu mengharuskan apa? Sebagai suami, sebagai ayah, perlu ditata amalnya, ya, perlu ditata perbuatannya. Kalau tidak demikian, hadirin yang dirahmati Allah, muncul persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Merasa sudah berperan maksimal meskipun dengan kerja mencari nafkah saja, tapi mengabaikan peran-peran tadi akan masalah juga. Mengabaikan riayah, wilayah, kifayah, dan sebagainya. Demikian pula dengan seorang istri yang disebut dengan fasolihatu qanitatun hafizatun dan seterusnya ayat. Nah, itu adalah peran-peran yang perlu dipahami sebagai upaya penataan amal. Oh, kalau begitu, menurut ayat itu, amal di rumah saya itu harus saya tata seperti apa? Nah, ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, penataan itu sebagai jalan sukses dunia akhirat, ya. Nah, kita lihat di sini ya, semua ibadah besar dalam Islam adalah ibadah yang terorganisasi, ibadah yang dalam sehari-hari kita tunaikan. Ada sholat 5 waktu. Nah, sholat itu juga sangat terorganisir, ya, sangat terorganisir. Kita tidak akan menunaikan sholat sebelum azan dikumandangkan. Malah kita tidak langsung sholat sebelum qomatnya dikumandangkan. Nah, kita tidak rukuk, tidak sujud kecuali imam telah memberikan komando untuk melakukannya. Nah, ini luar biasa. Nah, demikian pula dengan manajemen waktunya, ya. Ada manajemen yang sangat rapi waktunya, ada waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, dan sebagainya. Perputarannya sangat jelas. Jadi terkait terorganisir betul waktunya dan juga terorganisir betul pelaksanaannya, apalagi sholat berjamaah. Nah, peran pemimpin sangat menonjol di situ. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa. Itu juga terorganisir, ya, kapan boleh makan, kapan tidak boleh makan. Kapan larangan itu sifatnya sementara dan mana yang sifatnya muabbad, ya. Ya, tidak boleh makan dari subuh sampai waktu maghrib meskipun halal, ya. Nah, ini juga terkait dengan waktu. Zakat apalagi, ya, ada syarat haul, putaran 1 tahun atau putaran 1 tahun. Kemudian haji juga seperti itu. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Hari-hari haji itu pada waktu-waktu tertentu yang diketahui, ya. Nah, itu sehingga hadirin yang dirahmati Allah SWT bisa kita pastikan bahwa ibadah pun juga jalan menuju akhirat itu perlu perencanaan yang baik. Nah, ayah bunda hadirin yang dirahmati Allah SWT, nah, dari proses dan upaya penataan amal ini kemudian yang kita inginkan itu poin-poin seperti ini yang kita upayakan bersama, ya ayah bunda. Kita berusaha untuk menjadi orang yang beriman yang terencana, atau dalam bahasa Arabnya itu munazzamun fi syu'unihi. Urusan-urusan hidupnya itu tertata dengan baik. Nah, sebagai orang yang beriman dan kehidupan yang tertata itu akan melahirkan apa? Satu, unggul dalam bekerja.
ya, unggul di dalam kerja yang ditunaikannya. Boleh jadi yang dilakukan tuh sama. Mungkin dia duduk di satu ruangan dengan beberapa temannya dan punya tugas yang sama, punya target yang sama, ya, punya target yang sama. Tetapi sangat mungkin berbeda. Nah, apa perbedaannya? Makanya kalau di dalam konsep ekonomi Islam itu hadirin ada teori yang disampaikan oleh Bakir Sodri ya terkait dengan perilaku produsen muslim. Kata beliau, produsen muslim itu, seorang pekerja muslim itu, profesional muslim itu seharusnya beda dengan yang lainnya. Bila yang lainnya ketika melakukan aktivitas produktif, yang paling dibutuhkan itu adalah modal-modal yang sifatnya material. Ya, modal yang sifatnya material. Tetapi kalau orang yang beriman, apa kemudian yang menjadikan istimewa aktivitas kerjanya itu? Ya, ada istilah di dalam kitab Iqtisaduna itu dengan ada al-janib al-mawdu'i, ya. Ada al-janib al-mawdu'i. Ada aspek-aspek objektif, kemudian ada al-janib al-dhati, ada sisi-sisi subjektif. Di dalam bekerja, aktivitas subjektif itu ditentukan oleh apa? Oleh motivasinya, oleh niatnya, oleh ukuran evaluasinya. Nah, jadi orang yang beriman itu terencana dengan baik sehingga kemudian unggul di dalam pekerjaannya. Begitu juga hidupnya lebih stabil ya, lebih stabil jiwanya. Ketika tiba waktunya sholat, dia menunaikan sholat. Ketika tiba waktunya belajar, ya belajar. Ketika tiba waktunya bekerja, dia pun bekerja. Ketika tiba waktunya itu istirahat, ya, fa'tikul ladzi haqqin haqqa, berikanlah masing-masing haknya. Maka hadirin, itulah ciri orang yang beriman yang terencana, hidup unggul dalam bekerja, stabil dalam jiwanya, dan konsisten di dalam menunaikan amanahnya serta produktif di dalam dakwahnya. Yang dimaksud dengan produktif dakwah ini bukan kemudian naik turun panggung berceramah ya, ketika kita menyiapkan anak-anak keturunan adalah hamba yang beriman, itu sangat paling minim ya untuk menjaga produktivitas dakwah kita. Sebab untuk dakwah tidak harus dilakukan oleh kiai dan ustadz, tetapi seorang mukmin itu dituntut untuk tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabri, dan yang demikian itu adalah bagian dari dakwah dan serta konsisten di dalam amal. Hadirin ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang bisa kita lakukan ya. Pertama, saya yakin ayah bunda sudah memiliki visi hidupnya, tetapi harus kemudian ditegaskan kembali. Saya adalah Abdullah, saya adalah hamba Allah, ya. Saya adalah khalifatullahi fil ardi, tugas saya sebagai imaratul ardi. Nah, ini kemudian dirumuskan dalam visi hidupnya. Berikutnya, kalau di dalam aktivitas manajemen itu hadirin, setelah itu diturunkan dalam target-targetnya. Sebagai contoh ya, apakah kemudian menetapkan target itu bagian dari ajaran Quran? Nah, ini ada satu ayat yang sering saya ulang-ulang sebetulnya ayat ini ya. Surat Al-Mu'minun ayat 4, di situ bunyinya walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kalau di terjemahan Quran terjemah itu diartikan orang yang membayar zakat, tetapi dalam tafsir Sya'rawi tidak diartikan seperti itu. Ayat itu artinya begini versi beliau, walladzina, dan orang-orang hum, mereka itu lizzakati, yang untuk zakat, fa'ilun, terus-menerus bekerja. Sehingga kemudian kerja itu targetnya adalah untuk membayar zakat ya. Jadi kenapa kamu kerja? Untuk bayar zakat. Nah, begitu. Kenapa kamu bekerja? Untuk sedekah ya. Makanya kata Syekh Sya'rawi tentang ayat itu, kalau kamu bekerja, bekerjalah berdasarkan kemampuan, jangan bekerja berdasar kebutuhan. Nanti kalau sudah menghasilkan, manfaatkan hasilnya sesuai dengan kebutuhan.
Kalau ada lebih, maka sedekahkan. Ya, itu artinya ada perencanaan. Bekerja itu merencanakan zakat, ya. Perencanaan itu. Kemudian ada atur agenda rutin, mengurangi gangguan-gangguan digital, punya pembantu, punya ART, ya. Ya, kalau di dalam dalam kitab Iqadu al-Himamil Aliyah itu ada ungkapan begini, dia yang punya pembantu, tapi pada hari kiamat ternyata pembantunya lebih baik daripada dirinya. Rajulun lahu abdun faja'a yaumal qiyamati afdala minhu amalan. Kenapa demikian? Karena boleh jadi pembantunya lebih dulu bangun, mungkin dia lebih dulu memulai harinya dengan ibadah sholat. Dia sudah mulai sejak pagi bekerja mencari nafkah, dan itu bagian dari jihad fi sabilillah. Sementara apa yang dilakukan oleh majikannya masih santai-santai di dalam kamar dan sebagainya. Nah, ini ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, ada muhasabah, kemudian meniatkan segala yang dimiliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang saya sampaikan, ya, hadis manih tabasa farsan fi sabilillah, dan juga ada lagi hadis yang seirama, al khailu ma'kudun fi nawasiha al khairu ila yaumil qiyamah. Onta atau kuda yang diikat ubun-ubunnya sebagai tanda diwakafkan untuk berjihad, berperang serta berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ya apa saja yang dikeluarkan oleh pemilik kuda itu, maka statusnya adalah fi sabilillah. Al khailu ma'kudun fi nawasiha al ajru ila yaumil qiyamah, ada pahala hingga hari kiamat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di slide yang terakhir ini, ya, saya mengajak diri pribadi dan juga ayah bunda abang kakak semuanya, ya, untuk berusaha melengkapi status kita sebagai mukmin ini dengan kesadaran visi serta misi kehidupan. Kenapa? Karena hidup tanpa arah akan melelahkan, nggak pernah sampai, ya. Nah, hidup dengan arah akan menumbuhkan. Sesampai di tujuan kita lebih produktif, sesaat bahkan di dalam perjalanan pun juga, ya, kita lebih produktif sebab ada tujuan yang ingin dicapai tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, hadirin, demikian, ya, yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang terarah amalnya, ya, dibimbing oleh Allah menjadi hamba yang terarah amalnya, mukmin yang tertata hidupnya, serta insan yang tumbuh manfaatnya dalam rangka menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin, ya rabbal alamin. Insyaallah. Terima kasih banyak kepada Ustadz Dr. Ahmad Zalaluddin, ya, SFI, atas pemaparan yang begitu menenangkan sekaligus menampar lembut hati kita. Tadi kita diingatkan bahwa hidup bukan hanya soal bergerak, tetapi soal kemana kita akan melangkah. Dan sebelum kita ke sesi berikutnya, mari sedang membuka hati dan bertanya pada diri sendiri, sudahkah amal kita hari ini membawa kita lebih dekat kepada Allah? Sudahkah hidup kita benar-benar bertumbuh menuju Allah? Sambil menunggu teman-teman menyiapkan pertanyaannya, ya, silahkan bisa raise hand ataupun melalui kolom komentar. Nah, teman-teman, ya, setelah kita belajar menata amal dan arah hidup, inilah saatnya kita juga mempraktikkan tadi apa yang didengar. Di Aceh, ya, di Sumatera, banyak keluarga terdampak banjir dan masih berjuang membersihkan rumah, memenuhi kebutuhan dasar, dan menyiapkan Ramadan dalam kondisi yang terbatas. Melalui mitrazakat.id, kita diajak untuk menjadi bagian dari persiapan Ramadan mereka, melalui bantuan pangan, perlengkapan ibadah, dan kebutuhan harian tentunya. Baik, ini Kita sering merasa kuat untuk semuanya, padahal yang paling kita butuhkan hanyalah berhenti sejenak. Dan Ramadan datang sebagai pengingatnya.
Hari demi hari kita sibuk mengumpulkan pekerjaan, pencapaian, harta. Padahal pada akhirnya tak ada yang benar-benar kita miliki. Waktu akan berlalu, usia akan berkurang, dan semua yang kita genggam adalah titipan. Ramadan ini adalah Ramadan kita semua. Bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kepedulian, tentang berbagi, dan tentang hati yang kembali peka. Pada Ramadan ini, kita kembali diingatkan, yang kita simpan belum tentu menenangkan, namun yang kita ikhlaskan seringkali menyelamatkan. Ramadan bukan tentang siapa yang paling terlihat baik, namun tentang keberanian untuk berubah. Mungkin kita belum sempurna, mungkin hati ini masih berantakan, namun Allah tidak menunggu kita sempurna. Allah menunggu kita kembali. Bersama Mitra Zakat sebagai platform penyalur kebaikan, kita jadikan Ramadan tahun ini lebih bermakna untuk semua. Kita sering merasa kuat untuk semuanya, padahal yang paling kita butuhkan hanyalah berhenti sejenak. Dan Ramadan datang sebagai pengingatnya. Hari demi hari kita sibuk mengumpulkan. Baik, Masya Allah ya. Tadi Ramadan di Mitra Zakat bukan hanya Ramadan kita secara personal atau secara pribadi. Ramadan bersama Mitra Zakat adalah Ramadan kita semua. Baik, Alhamdulillah kita masuk di sesi tanya jawab. Ini sudah ada yang bertanya, Ustadz. Mohon izin saya bacakan. Dari Sumikan Abu Hilmi. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Mau bertanya Ustadz, banyak orang beramal secara reaktif. Dalam konteks Ramadan, bagaimana kita mengubah aktivitas beribadah karena tradisi atau tuntunan lingkungan menjadi sebuah gerakan yang strategis dan berdampak jangka panjang bagi kualitas iman kita setelah Ramadan usai. Terima kasih Ustadz. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk optimalisasi Ramadan agar yang kita lakukan tidak sekedar reaktif ya. Orang lain puasa, kita puasa. Orang lain ke masjid, kita kemudian ke masjid. Orang lain sedekah, kita pun sedekah ya, agar tidak seperti itu ya. Maka yang kita lakukan itu sebetulnya rumusan-rumusannya itu sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Apa rumusan-rumusannya? Nah, ini saya kira ayah bunda, kakak, abang kakak sangat menghafalnya ya, rumusan-rumusannya. Itu diantaranya ada mensoma, menkoma, kemudian menkoma lailatul qadri, imanan wahtisaban ya. Imanan itu sebagai motivasinya, ihtisaban itu sebagai harapan dan tujuannya. Puasanya dilandasi, dimotivasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat siam maupun qiyam ataupun juga it'am ya, qiyam Ramadan atau it'am memberi makan di bulan Ramadan, dimotivasi tadi oleh keimanan. Kemudian juga dimotivasi oleh harapan, dituntun oleh harapan, imanan wahtisaban. Ya, ihtisaban ay ihtisabul ajri, semata-mata berharap apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berharap apa yang dimiliki oleh manusia. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi tidak sekedar karena orang lain puasa kita pun puasa. Ya, minus motivasi tadi berupa keimanan dan minus harapan untuk meraih al-ajru minallah, pahala dari Allah, maka menjadi kurang bermakna. Kalau dalam bahasa hadis itu laisa min siyamihi illal ju', laisa min qiyamihi illas sahar. Puasanya hanya lapar saja, malam harinya hanya sebatas begadang dan melekan saja, sehingga kurang bermakna dan kurang berarti di dalam hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, begitu ya dari Pak Sukman. Jazakallah Ustadz. Satu lagi Ustadz dari Pak Yahya Abadi Jaya. Ustadz, apa tanda bahwa hidup seseorang itu sedang bertumbuh, bukan sekedar berjalan?
Oke, Masya Allah, ini namanya luar biasa ini. Yahya Abadi Jaya. Hidupnya abadi dan jaya dunia dan Amin. akhirat, insya Allah ya Pak Yahya. Amin. Jadi begini, barangkali yang bisa kita lakukan agar betul-betul tumbuh. Pengertian tumbuh itu kan apa namanya? eh, Nampak hasilnya dan bisa dimanfaatkan ya. Ya karena begini, ada tipe-tipe orang beramal itu ya. Orang melakukan sesuatu itu ada kalanya yang diamalkan itu sah dan tidak berpahala ya, sah tapi tidak berpahala. Ada kalanya juga sah berpahala tapi dia tidak bisa menikmati pahalanya. Nah, harapannya amalnya itu sah, berpahala dan bisa menikmati pahalanya. Ada orang yang amalnya itu sah tapi tidak berpahala, maka disebutkan dalam hadis tadi itu laisa min siyami ilal ju'i wal atash. Hanya sebatas dapat lapar dan dahaga saja. Ya, gugur kewajiban. Kenapa? Karena yang dipegang hanya fikihnya saja, tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Ya, sementara dia tidak menjaga hal-hal yang sifatnya sunnah dan lain sebagainya, sekedar gugur kewajibannya saja. Ada kalanya ibadahnya sah, berpahala, tapi dia tidak bisa menikmati pahalanya. Sebab apa? Sebab banyak kesalahan-kesalahan sosial yang dia lakukan, kesalahan-kesalahan finansial. Dampaknya apa? Pahala yang dia peroleh dialihkan kepada orang yang dia zalimi. Sehingga ibadahnya sah, berpahala, tapi dia tidak bisa menikmati pahalanya. Dan yang tumbuh itu adalah sah, berpahala, dan bisa menikmati pahalanya. Karena itu ciri-ciri bertumbuh itu ketika satu, terbiasa meniatkan segala sesuatu untuk kebaikan, ya, terbiasa meniatkan apa yang dimiliki untuk kebaikan. Kenapa demikian? Kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap hal tergantung pada niatnya. Coba kita di pagi kita bekerja sampai sore, antara satu orang dengan orang lain, apakah ada perbedaan? Ada. Mungkin beda gajinya, ya, beda jenis pekerjaannya. Tapi yang paling penting itu adalah apakah yang dia kerjakan tadi itu bernilai dunia saja atau juga bernilai akhirat. Nah, itu tergantung pada niatnya. Jadi bertumbuh ditandai dengan meniati segala yang dimiliki untuk kebaikan dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menggunakan yang dimilikinya itu untuk kebaikan. Kalau punya pekerjaan digunakan untuk kebaikan, punya harta digunakan untuk amal kebaikan. Karena pada saat yang sama ada orang yang punya harta digunakan untuk melakukan keburukan, punya waktu digunakan untuk hal-hal yang buruk, bukan yang tidak baik. Ya, bukan yang baik tapi dilakukan untuk yang tidak baik. Nah, itu berarti tidak tumbuh. Yang ketiga adalah apa yang dimiliki itu tidak membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaannya, hartanya, anak dan keturunannya akan disebutkan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, atau juga rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, keluargamu membuat lupa kepada Allah. Jangan orang-orang yang meski sibuk bisnis tapi tetap ingat Allah, tetap salat, tetap zakat. Nah, maka tumbuh berkembang ketika apapun yang dia miliki tidak membuat lupa kewajiban pada Allah SWT. Dan yang terakhir adalah apa yang dimilikinya tidak digunakan untuk mendolimi pihak lain. Ya, agar apa? Agar yang dia dapatkan dalam pahalanya tadi bisa dinikmati, tidak direbut dan dialihkan oleh orang-orang kepada pihak-pihak yang terzalimi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa ya Pak Yahya Abdi Jaya pertanyaannya. Baik, Masya Allah, tidak terasa ya kita telah sampai di penghujung webinar pada malam hari ini. Dan kepada Bapak atau Kak Yahya Abdi Jaya, Ibu Rini, dan Bapak Sumikan Abu Hilmi, ya, nanti silahkan menghubungi admin untuk klaim hadiah ya setelah bertanya pada pertanyaan ini berupa saldo
aplikasi Imonigo. Oke, Masya Allah. Karena ini banyak yang masih bertanya, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu juga. Nanti kita sambung lagi nanti di acara webinar selanjutnya ya. Karena ini Ramadan kurang 26 hari lagi, kita persiapkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Baik, Ustadz, terima kasih sudah memberikan ilmu dan nasihat yang menenangkan hati kepada kami semua. Mohon izin Ustadz untuk berdoa untuk kita semua, Ustadz. Mohon maaf masih ke mute, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir li abaina wa ummahatina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqiya waktub lana shalah wal falah wan najah was salamah wal maghfirah wal ridha wal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna nuran fil qalbi wa zinatan fil wajhi wa rajahatan fil aqli wa quwwatan fil amali wa da'wati wa nailan li kulli maqsadin wa najahan fi kulli amrin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala siyami Ramadan wa a'inna ala qiyamiha wa a'inna ala qiyami lailatiha wa a'inna ala qiyami lailatul qadri ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, ya rabbal alamin. Insyaallah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi langkah nyata untuk menata amal dan menata arah hidup kita menuju Ramadan yang lebih bermakna. Dan semoga setiap donasi ya dari yang kita titipkan untuk saudara-saudara kita di Aceh menjadi sebab Allah ringankan beban mereka dan Allah lipat gandakan pahala bagi kita semua. Sebelum berpisah, kami mengajak teman-teman ya untuk terus melanjutkan kebaikan dimanapun berada ya melalui mitrazakat.id. Saya Lina selaku pemandu acara mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan segala kekurangan serta seluruh tim dari Mitra Zakat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal pada akhirnya tak ada yang benar-benar kita miliki. Waktu akan berlalu, usia akan berkurang, dan semua yang kita genggam adalah titipan. Ramadan ini adalah Ramadan kita semua. Bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kepedulian, tentang berbagi, dan tentang hati yang kembali peka. Pada Ramadan ini, kita kembali diingatkan, yang kita simpan belum tentu menenangkan, namun yang kita ikhlaskan seringkali menyelamatkan. Ramadan bukan tentang siapa yang paling terlihat baik, namun tentang keberanian untuk berubah. Mungkin kita belum sempurna, mungkin hati ini masih berantakan, namun Allah tidak menunggu kita sempurna. Allah menunggu kita kembali. Bersama Mitra Zakat sebagai platform penyalur kebaikan, kita jadikan Ramadan tahun ini lebih bermakna untuk semua. Kita sering merasa kuat untuk semuanya, padahal